Pengunduran diri Elon Musk ini terjadi satu hari setelah ia mengkritik inti agenda legislatif Trump dengan mengatakan bahwa ia kecewa dengan apa yang disebut Presiden sebagai RUU besar dan indah. Video yang dibagikan warga setempat menunjukkan ledakan cukup kuat untuk memecahkan jendela di gudang penyimpanan yang berjarak lebih dari 3 km dari lokasi ledakan. Seorang warga mengatakan rumahnya bergetar akibat ledakan ini. 230 personil pemadam dan penyelamat diterjunkan ke lokasi kejadian. Pihak berwenang belum memberikan informasi korban jiwa dan luka-luka. Pabrik kimia yang terletak di kawasan industri Weifang memproduksi pestisida dan bahan kimia untuk kegunaan medis. Dan menurut catatan, pabrik ini memiliki lebih dari 500 karyawan. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab ledakan di pabrik kimia Gaomi Yudo dan sedikitnya 5 orang meninggal dunia, 19 orang terluka dan 6 orang hilang. Operasi penyelamatan terus berjalan di lokasi kejadian. Pemadam kebakaran dan penyelamat dikerahkan untuk mengevakuasi para korban. Tim tugas khusus Angkatan Laut memasang garis polisi dan memulai penyelidikan. Asap tebal masih terlihat membeliung dari puing-puing pesawat. Pesawat patroli P-3C tersebut lepas landas dari pangkalannya di Pohang pada pukul 13.43 waktu setempat. Namun pesawat tersebut jatuh karena penyebab yang masih belum diketahui. Sedikitnya 2 dari 4 awak pesawat dilaporkan meninggal dunia. Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Musk akan mengundurkan diri. Pengusaha miliarder itu mengunggah tentang keputusannya hari Rabu di X. Akun media sosialnya, Elon Musk juga mengucapkan terima kasih kepada Trump saat masa jabatannya sebagai pegawai pemerintah khusus di Departemen Efisiensi Pemerintah berakhir. Pengunduran diri Elon Musk ini terjadi satu hari setelah ia mengkritik inti agenda legislatif Trump dengan mengatakan bahwa ia kecewa dengan apa yang disebut Presiden sebagai RUU besar dan indah. Nau Santa Maria adalah replika kapal yang digunakan Christopher Columbus dalam perjalanan melintas Atlantik tahun 1492. Dibangun oleh Foundation Nau Victoria di Spanyol Selatan pada 2018, kapal ini memadukan penelitian sejarah dengan material modern. Kapal berukuran panjang 28 meter ini menampilkan 4 dek, termasuk ruang kru, kabin kapten, dek senjata, dan gudang kargo. Kapal ini dirancang berdasarkan dokumen sejarah lain karena sudah tidak ada rancangan asli yang tersisa. We don't have any records, we don't have any planes of the original one, so we kind of recreate it according to other historical files. So we try to make it as similar to the original as we could. Of course, adding some modern features to make it more comfortable for the crew and also to obey the laws of the nowadays maritime laws. Sistem kemudi kapal ini menirukan desain tradisional dengan tongkat kayu besar yang terhubung langsung ke kemudi. Di bawah dek, para pengunjung dapat melihat ruang tinggal kru dan area penyimpanan kargo yang ditata dengan perlengkapan seperti kotak makanan dan peralatan untuk menirukan kehidupan di laut pada akhir 1400-an. Kapal ini juga berfungsi sebagai museum berjalan, menampilkan artefak dan informasi visual tentang zaman penjelajahan. My family and I, we saw the Santa Maria sailing up the Thames yesterday. I did a search on the internet, found out that it was mooring here today. It's Catherine's Dock, and thought I'd come down with my family to have a little look round. How have you found it today? It's been great, sunny weather. The ship is smaller than I expected when I read about ancient voyages across the sea,
but actually standing on here, it's hard to imagine 40 people or so sailors living on this ship. But it's very impressive to see this replica of the Santa Maria. No Santa Maria telah berlabuh di lebih dari 100 pelabuhan di seluruh Eropa dan Amerika, termasuk menyeberangi Atlantik dan melalui terusan Panama. Untuk pertama kalinya, kapal ini berlabuh di Inggris dan akan dibuka untuk umum hingga 8 Juni mendatang.